Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Mai Arimbi. Buat yang baru pertama kali mampir nih, yuk subscribe dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Hari ini saya mau membuat puding motif tenun. Mau tahu gimana cara membuatnya? Tonton videonya sampai selesai ya. Saya awali dengan membuat motif tenunnya. Di sini saya gunakan satu bungkus agar-agar plain. Tambahkan 1 sendok teh Nutrijel plain. Tambahkan 100 gram gula pasir. Kemudian masukkan 500 ml susu full cream. Lanjut ini saya masak hingga mendidih. Ini saya aduk agar jelinya gak ada yang menggumpal. Jika udah mendidih seperti ini, matikan api kompor, lalu aduk sebentar agar uap panasnya berkurang. Selanjutnya jelinya ini saya bagi jadi 4 bagian sama rata, masing-masing bagian sebanyak 120 ml. Nah, ini satu bagian pertama sebanyak 120 ml. Ini rasanya original aja atau rasa susu. Langsung saya tuang ke dalam loyang ukuran 14 x 14 cm. Sisihkan hingga set. Setelah lapisan pertamanya set, kita buat lapisan keduanya. Masukkan satu bagian lagi ke dalam panci. Masak dengan api sedang sambil terus diaduk hingga jelinya ini kembali mencair. Untuk lapisan kedua ini saya tambahkan 1 sendok makan bubuk cappuccino instan. Lanjut masak sambil diaduk hingga mendidih. Jika udah mendidih, matikan api kompor, langsung tuang di atas lapisan pertama. Sebelum lapisan keduanya dituang, pastikan lapisan pertamanya ini udah set, udah keras seperti ini. Sebelum dituang, lapisan pertama ini saya tusuk-tusuk menggunakan garpu, agar lapisannya nanti lebih merekat dan gak mudah terlepas. Lanjut tuang jelly cappuccino-nya. Sisihkan hingga set. Untuk lapisan ketiganya saya panaskan kembali satu bagian jelly. Masak hingga mencair dan mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompor. Untuk lapisan ketiga ini saya biarkan rasa original. Sebelum lapisan ketiganya dituang, tusuk-tusuk terlebih dahulu lapisan keduanya yang udah set. Sisihkan lagi hingga set. Lanjut saya masak kembali satu bagian jelly yang terakhir. Untuk lapisan terakhir ini saya tambahkan 1 sendok teh coklat bubuk. Masak hingga mencair dan mendidih. Jika udah mendidih, matikan api kompor dan tuang ke dalam loyang. Sebelum dituang, lapisan ketiganya ini saya tusuk-tusuk terlebih dahulu. Sisihkan lagi hingga benar-benar set. Ini jelinya yang udah set, langsung saya keluarkan dari dalam loyang.
Selanjutnya jelly ini saya potong dadu. Untuk ukuran ke sampingnya samakan dengan tinggi jelinya. Potong lagi dengan ketebalan lebih kurang 2 cm. Sekarang siapkan loyang ukuran 20 x 20 cm. Susun jeli tenun ke dalam loyang, dimulai dari bagian sudutnya seperti ini. Untuk warna coklatnya saya letakkan di bagian bawah. Berikutnya warna coklatnya di bawah juga. Nah, untuk yang ini warna coklatnya saya letakkan di samping. Pastikan sudut berwarna coklat yang di atas bertemu dengan sudut coklat yang di bawah agar hasilnya membentuk zigzag. Nah, ini udah mulai kelihatan bentuk zigzagnya. Lakukan hal yang sama hingga permukaan loyangnya terisi penuh. Ini loyangnya udah penuh, tinggal pinggir-pinggirannya yang masih kosong. Potong dua jelinya membentuk segitiga seperti ini dan isi ke bagian yang masih kosong. Ini loyangnya udah terisi penuh, sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan 1,5 liter susu full cream. Masukkan 2 bungkus agar-agar plain. Masukkan juga sisa Nutrijel plainnya. Tambahkan 200 gram gula pasir, sejumput garam, lalu masak hingga mendidih sambil terus diaduk agar gula pasir dan jelinya larut semua. Setelah mendidih, matikan api kompor. Selanjutnya jelinya ini saya bagi jadi 3 bagian, masing-masing bagian sebanyak 500 ml. Satu bagian saya tambahkan 2 sendok makan cappuccino instan. Aduk hingga cappuccinonya larut dan tercampur rata. Setelah cappuccinonya tercampur rata, tuang jelly di atas jelly tenun. Agar antar lapisannya menempel sempurna, tusuk-tusuk terlebih dahulu menggunakan garpu. Tuang jelly cappuccino di atasnya. Sisihkan hingga set. Untuk lapisan berikutnya, siapkan 8 keping biskuit Oreo tanpa krim. Hancurkan menjadi ukuran yang lebih kecil. Seperti ini, sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya masak kembali satu bagian jelinya. Setelah cair dan mendidih, matikan api kompor.
Masukkan biskuit Oreo yang udah dihancurkan. Aduk merata dan tuang di atas jelly cappuccino. Sebelum dituang lapisan berikutnya, tusuk-tusuk jelinya. Sisihkan hingga set. Lanjut masak lapisan yang terakhir. Tambahkan 1 sendok makan coklat bubuk. Masak hingga mendidih sambil terus diaduk agar coklat bubuknya tercampur rata. Jika udah mendidih, matikan api kompor dan tuang di atas jelly Oreo. Terakhir sisihkan hingga benar-benar set di suhu ruang. Setelah set, langsung keluarkan dari dalam loyang. Potong-potong sesuai selera. Ini dia puding tenunnya yang udah jadi. Hasilnya bagus banget. Antar lapisannya ini saling menempel, nggak terlepas. Saya mau cobain, bismillahirrahmanirrahim. Rasanya ini enak banget, manisnya pas, susunya berasa. Kita bisa menikmati perpaduan rasa susu, coklat, dan kopi dalam satu kali gigitan. Ini beneran enak banget. Pertama-tama saya buat puding macanya. Di sini saya gunakan setengah saset bubuk agar-agar plain. Siapkan panci, masukkan bubuk agar-agar ke dalam panci. Tambahkan 1 saset minuman serbuk rasa matcha. Tambahkan 250 ml air. Aduk rata. Tambahkan 15 gram susu kental manis. Saya tambahkan 2 tetes pewarna hijau. Aduk hingga warnanya tercampur rata. Kalau warnanya udah tercampur rata, puding macanya ini saya masak hingga mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompornya. Lalu tuang puding matcha ke dalam loyang. Ini kita sisihkan hingga benar-benar set. Nah, setelah puding matchanya set, puding matchanya ini akan saya serut.
Setelah puding macanya selesai diserut, pindahkan puding maca ke dalam loyang ukuran 18 x 18 cm. Ini disusun sembarang aja, nggak usah terlalu rapi, yang penting tidak ada yang menumpuk merata di semua permukaan loyangnya. Selanjutnya ini disisihkan dulu. Selanjutnya siapkan panci, masukkan setengah saset bubuk agar-agar plain. Tambahkan 60 gram gula pasir, 400 ml air, aduk rata supaya nggak ada bubuk agar-agarnya yang menggumpal. Lanjut dimasak hingga mendidih. Kalau udah mendidih, matikan api kompornya. Langsung tuang di atas puding serut maca. Dirapikan sedikit agar nggak ada yang menumpuk di satu sisi. Lalu ini disisihkan hingga setengah set. Sambil menunggu puding beningnya setengah set, saya siapkan lapisan kedua. Saya gunakan 1 saset bubuk agar-agar plain. Tambahkan 100 gram gula pasir. Lalu tambahkan 700 ml susu UHT full cream. Saya masukkan sebagian lalu diaduk hingga bubuk agar-agarnya larut. Setelah bubuk agar-agarnya larut, masukkan semua susunya. Lanjut dimasak hingga puding susunya ini mendidih. Setelah puding susunya ini mendidih, matikan api kompor. Lalu ini saya bagi menjadi 2 bagian sama rata. Untuk satu bagian puding susunya akan saya tuang di atas lapisan puding bening yang udah setengah set seperti ini. Tuang puding susunya sedikit demi sedikit dan perlahan-lahan agar puding beningnya nggak amblas. Lalu ini saya sisihkan hingga setengah set. Untuk lapisan berikutnya saya gunakan puding susu yang setengah bagian lagi. Ini puding susunya kelihatan udah mulai membeku. Tambahkan 50 gram dark cooking coklat. Ini saya masak kembali hingga pudingnya kembali mencair dan dark cookingnya meleleh. Saya masak sambil terus diaduk untuk membantu agar dark cooking coklatnya lebih cepat meleleh. Setelah dark cooking coklatnya meleleh semua, matikan api kompornya. Lalu tuang puding coklat di atas puding susu yang udah setengah set. Tuang puding susunya perlahan-lahan. Lalu ini disisihkan hingga benar-benar set. Agar hasil pudingnya tidak berair, pudingnya ini saya sisihkan di suhu ruang. Nah, ini dia pudingnya yang udah benar-benar set. Sebelum dikeluarkan dari dalam loyang, sisir dulu pinggiran pudingnya menggunakan spatula.
Pudingnya ini bisa langsung dipotong-potong sesuai selera. Nah, ini dia puding serut macanya yang udah jadi. Hasilnya ini bagus banget. Saya mau cobain, bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya enak banget, manisnya pas, pudingnya lembut, perpaduan rasa matcha, susu dan coklat dalam satu gigitan. Ini beneran enak banget. Saya mulai dengan membuat puding coklat. Dalam panci masukkan 1 saset agar-agar plain. Tambahkan 120 gram gula pasir. Tambahkan 1 sendok makan coklat bubuk. Supaya rasa puding coklatnya lebih creamy, saya tambahkan 20 gram susu kental manis. Lalu tambahkan 600 ml air. Airnya saya masukkan sebagian dulu sambil diaduk hingga agar-agar dan coklat bubuknya larut. Kalau agar-agarnya udah nggak ada yang menggumpal, masukkan semua airnya. Saya tambahkan juga setengah sendok teh pasta coklat. Aduk lagi agar tercampur rata. Lanjut masak puding coklatnya hingga mendidih. Setelah puding coklatnya mendidih, matikan api kompor. Ini saya aduk-aduk sebentar untuk mengurangi uap panasnya. Selanjutnya ini saya bagi menjadi 2 bagian sama rata. Nah, ini yang udah saya bagi 2, yang ini saya sisihkan dulu. Untuk yang satu bagian lagi saya tuang ke dalam loyang ukuran 14 x 14 cm, tingginya 7 cm. Loyangnya udah saya basahi dengan air matang agar lebih mudah mengeluarkan pudingnya nanti. Lalu puding coklatnya ini saya sisihkan hingga setengah set. Sambil menunggu puding coklatnya setengah set, saya membuat puding karangnya. Siapkan 150 gram gula merah yang udah disisir. Masukkan gula merah ke dalam panci. Tambahkan 1/4 sendok teh garam. Masukkan 200 ml air. Untuk aromanya saya tambahkan 1 lembar daun pandan yang udah disimpul. Kemudian dimasak hingga gula merahnya larut. Kalau gula merahnya udah larut, matikan api kompor. Kemudian ini saya saring untuk memisahkan ampas gula merahnya dan saya sisihkan dulu. Siapkan panci, masukkan 1 saset agar-agar plain. Tambahkan 50 gram gula pasir. Tambahkan 400 ml air, masukkan sebagian dulu lalu diaduk rata. Kalau udah nggak ada bahan yang menggumpal, tambahkan 1 butir telur. Sebelum dicampurkan, telurnya saya kocok lepas dulu dengan 1 bungkus santan instan. Kocok lepas sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, tuang ke dalam panci. Ini diaduk sampai tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, masukkan semua airnya.
Masukkan juga air gula merah yang udah disaring. Selanjutnya masak puding karangnya hingga mendidih. Saya masak sambil terus diaduk agar karangnya lebih banyak dan karangnya terlihat lebih halus atau lebih kecil-kecil. Setelah mendidih, matikan api kompor. Diaduk-aduk sebentar untuk mengurangi uap panasnya, kemudian saya tuang di atas puding coklat tadi. Karena puding coklat ini udah terlanjur set, maka sebelum dituang lapisan berikutnya, puding coklatnya ini saya tusuk-tusuk dulu menggunakan garpu, agar antar lapisannya nanti saling menempel dan gak terlepas. Setelah selesai ditusuk-tusuk, tuang semua puding karang gula merahnya. Ini saya sisihkan hingga puding karangnya setengah set. Untuk lapisan ketiganya akan saya gunakan puding coklat yang satu bagian lagi. Karena pudingnya udah beku seperti ini, jadi ini pudingnya akan saya masak lagi untuk mencairkan. Ini puding coklatnya udah mencair semua, boleh matikan api kompor, lalu kita tuang di atas lapisan kedua. Ini puding karangnya yang udah setengah set. Untuk mengeceknya boleh disentuh seperti ini. Nah, permukaannya itu udah mulai berkulit, tapi bagian tengahnya masih cair dan berair seperti ini. Tuang puding coklatnya sedikit demi sedikit dan perlahan-lahan agar puding karangnya nggak rusak. Ini saya sisihkan di suhu ruang hingga benar-benar set. Ini puding lapisnya yang udah saya sisihkan sekitar 4 jam di suhu ruang. Pudingnya ini udah benar-benar set. Renggangkan pinggirannya lalu keluarkan dari dalam loyang. Ini puding lapis coklat karangnya yang udah saya keluarkan dari dalam loyang. Boleh dipotong-potong sesuai selera. Tampilannya ini cantik banget, antar lapisannya juga melekat sempurna. Saya mau cobain, bismillahirrahmanirrahim. Pudingnya ini enak banget, manisnya pas. Rasa coklat dipadukan dengan manis gula merah dan gurihnya santan, ini enak banget. Disajikan dingin, ini lebih nikmat. Siapkan panci, masukkan setengah bungkus atau 3,5 gram agar-agar plain warna coklat. Tambahkan 50 gram gula pasir. Kemudian masukkan 500 ml air. Ini saya masukkan sebagian dulu. Aduk rata sampai agar-agarnya nggak ada yang menggumpal. Masukkan lagi semua sisa airnya. Kemudian agar-agar coklatnya ini dimasak hingga mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompor. Agar-agar ini akan saya bagi jadi 4 bagian untuk lapisan 1, 3, 5, dan 7. Untuk wadah puding lapis ini saya gunakan loyang ukuran 14 x 14 cm. Loyangnya saya basahi dengan air agar lebih mudah mengeluarkan pudingnya nanti. Nah, untuk lapisan pertama puding lapis ini saya tuang 100 ml agar-agar coklat ke dalam loyang. Lalu ini disisihkan hingga setengah set. Sisa agar-agar coklatnya yang ini disisihkan dulu untuk lapisan 3, 5, dan 7. Selanjutnya saya menyiapkan lapisan kedua. Dalam panci masukkan 1 bungkus agar-agar plain.
Tambahkan 100 gram gula pasir, lalu tambahkan 500 ml susu cair, aduk rata hingga bubuk agar-agarnya larut. Saya tambahkan juga 30 gram margarin yang dilelehkan terlebih dahulu. Kemudian ini saya masak hingga mendidih. Setelah puding menteganya ini hangat, tambahkan 1 butir kuning telur. Sebelum dimasukkan, kuning telurnya dikocok lepas terlebih dahulu. Lalu tambahkan sedikit puding menteganya. Aduk sampai tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, campurkan ke dalam puding mentega. Ini lanjut dimasak hingga mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompornya. Lalu pudingnya ini saya bagi dua sama rata. Satu bagian puding menteganya saya tuang di atas agar-agar coklat. Saya tuang sambil disaring dan berputar ke semua sisi agar lapisan pertamanya nggak rusak. Sisihkan hingga lapisan keduanya setengah set. Setelah lapisan keduanya setengah set, saya panaskan kembali agar-agar coklatnya. Kalau agar-agar coklatnya udah kembali cair seperti ini, matikan api kompornya. Kemudian ambil 100 ml agar-agar coklat dan tuang di atas lapisan kedua. Lalu sisihkan lagi hingga lapisan ketiganya setengah set. Sambil menunggu lapisan ketiganya setengah set, saya siapkan lapisan keempatnya. Saya gunakan setengah bungkus agar-agar plain warna coklat. Tambahkan 50 gram gula pasir, 250 ml susu cair, aduk rata. Lalu masukkan 50 gram dark cooking coklat. Kemudian masak hingga puding coklatnya mendidih dan coklatnya meleleh semua. Setelah mendidih, matikan api kompornya. Langsung tuang puding coklat di atas lapisan ketiga yang udah setengah set. Saya tuang sambil disaring dan perlahan-lahan agar lapisan ketiganya nggak rusak. Sisihkan hingga setengah set. Kalau puding coklatnya udah setengah set seperti ini, panaskan kembali agar-agar coklatnya hingga mencair. Setelah agar-agar coklatnya mencair, matikan api kompor, kemudian ambil 100 ml agar-agar coklat, lalu tuang di atas puding coklat perlahan-lahan. Sisihkan hingga setengah set. Untuk lapisan keenamnya, saya panaskan puding menteganya.
Kalau udah kembali mencair semua, matikan api kompornya. Lalu tuang di atas lapisan kelima yang udah setengah set sambil disaring. Sisihkan lagi hingga setengah set. Untuk lapisan terakhirnya, saya panaskan kembali agar-agar coklatnya hingga kembali mencair. Setelah mencair, matikan api kompornya. Selanjutnya tuang di atas puding margarin yang udah setengah set. Ratakan lalu sisihkan hingga benar-benar set. Kalau puding lapis Surabayanya ini udah benar-benar set, boleh langsung dikeluarkan dari dalam loyang. Ini bisa langsung kita balik aja. Hasilnya seperti ini cantik banget. Hasilnya seperti ini dilihat dari dekat. Antar lapisannya ini melekat, nggak mudah lepas. Saya mau cobain, bismillahirrahmanirrahim. Puding lapis Surabaya ini enak banget. Rasanya manis, gurih, dan coklat. Ini enak banget. Nah, antar lapisannya ini benar-benar merekat sempurna, nggak mudah lepas. Dijamin ini anti gagal kalau teman-teman ikuti resep dan step by stepnya seperti di video saya ini. Saya mulai dengan membuat lapisan cendol. Di sini saya gunakan 5 gram bubuk agar-agar plain. Tambahkan 100 gram gula pasir. Lalu masukkan 500 ml santan kelapa kekentalan sedang. Tambahkan sejumput garam. Setengah sendok teh pasta vanila. Lalu ini saya aduk supaya agar-agarnya nggak ada yang menggumpal. Lanjut saya masak hingga mendidih. Jangan lupa ini sambil diaduk supaya santannya nggak pecah. Setelah mendidih, matikan api kompor. Saya aduk sebentar untuk mengurangi uap panasnya. Kalau uap panasnya udah berkurang, masukkan 200 gram cendol. Aduk rata sebentar. Untuk wadahnya saya gunakan cetakan puding volume 2 liter. Tuang semua puding cendol ke dalam cetakan. Sisihkan puding cendolnya hingga setengah set. Untuk puding gula arennya saya gunakan 300 gram gula aren. Sebelum dibuat pudingnya, gula arennya ini saya cairkan terlebih dahulu. Saya cairkan dengan 1200 ml air. Masak hingga gula arennya mencair. Saya aduk-aduk untuk membantu gula arennya lebih cepat mencair.
Saya masak cukup hingga gula arennya mencair semua, nggak usah nunggu sampai airnya mendidih. Setelah gula arennya mencair semua seperti ini, matikan api kompornya. Kemudian air gula arennya saya saring untuk memisahkan ampas dari gula arennya. Nah, ini kelihatan kotoran atau ampas dari gula arennya. Kemudian air gula arennya ini saya sisihkan dulu hingga minimal hangat-hangat kuku. Setelah air gula arennya dingin atau minimal hangat-hangat kuku, lanjut kita buat puding gula arennya. Saya gunakan 2 saset agar-agar warna coklat. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, 1 butir kuning telur. Untuk mengurangi bau amisnya, saya tambahkan setengah sendok teh pasta vanila. Lalu masukkan 1 bungkus santan instan kemasan 65 ml. Aduk sebentar. Kemudian tuang sedikit air gula merah yang udah dingin. Kemudian diaduk lagi sampai agar-agarnya larut. Kalau agar-agarnya udah larut, tuang semua air gula merahnya. Lanjut dimasak hingga mendidih sambil terus diaduk agar santannya nggak pecah. Setelah mendidih, matikan api kompor. Kemudian tuang di atas puding cendol yang udah setengah set. Untuk melihat pudingnya udah setengah set, bisa kita pegang permukaan pudingnya. Kalau permukaan pudingnya udah berkulit tapi bagian dalamnya masih berair, itu artinya pudingnya udah setengah set. Tuang puding gula aren sedikit demi sedikit dan perlahan-lahan agar puding cendolnya nggak rusak. Selanjutnya ini saya sisihkan hingga benar-benar set di suhu ruang. Ini puding cendolnya yang udah set, boleh langsung dikeluarkan dari dalam cetakan. Langsung balik cetakannya.
Ini dia puding cendolnya yang udah jadi. Hasilnya bagus banget, pudingnya merekat sempurna. Saya mau cobain, bismillahirrahmanirrahim. Puding cendolnya ini enak banget, manisnya pas, rasanya gurih juga dari santannya. Bener-bener serasa menikmati es cendol, tapi ini dalam bentuk puding. Siapkan 1 sendok makan kopi hitam. Larutkan dengan 100 ml air panas. Karena saya gunakan kopi hitam yang berampas, ini saya saring dan buang ampasnya. Untuk lapisan pertama saya gunakan setengah saset bubuk agar-agar plain. Tambahkan 400 ml susu full cream, ini saya tuang sebagian dulu. Aduk hingga agar-agarnya larut. Setelah agar-agarnya larut, masukkan semua susunya. Lalu tambahkan air seduhan kopi, saya tambahkan sebanyak 3 sendok makan. Tambahkan juga 100 gram gula aren. Sebelum dicampurkan, gula arennya disisir atau dipotong kecil-kecil agar lebih mudah larut. Kemudian masak hingga mendidih dan gula arennya larut. Nah, ini gula arennya udah larut semua, udah mendidih juga. Matikan api kompornya. Siapkan loyang ukuran 14 x 14 cm, tingginya 7 cm. Langsung tuang puding lapisan pertama ke dalam loyang. Sisihkan lapisan pertamanya ini hingga setengah set. Untuk lapisan kedua saya gunakan setengah saset bubuk agar-agar plain. Tambahkan 75 gram gula pasir. Tambahkan 300 ml air. Lalu tambahkan 6 sendok makan air seduhan kopi. Lanjut dimasak hingga mendidih. Setelah puding kopinya mendidih, matikan api kompor. Tuang puding kopi di atas puding lapisan pertama yang udah setengah set seperti ini. Tuang sedikit demi sedikit dan perlahan-lahan agar lapisan pertamanya nggak amblas atau rusak. Ini disisihkan hingga lapisan keduanya setengah set. Untuk lapisan ketiga atau lapisan terakhirnya, saya gunakan setengah saset bubuk agar-agar plain. Tambahkan 60 gram gula pasir.
Lalu tambahkan 350 ml susu full cream. Lanjut dimasak hingga mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompornya. Saya aduk-aduk sebentar untuk mengurangi uap panasnya. Langsung tuang puding susu di atas puding lapisan kedua yang udah setengah set. Nah, ini kelihatan bagian permukaan pudingnya udah mulai berkulit, tapi bagian tengahnya terlihat masih berair. Tuang puding susunya sedikit demi sedikit dan perlahan-lahan aja. Setelah lapisan ketiganya selesai dituang, ini disisihkan hingga benar-benar set dan mengeras. Ini pudingnya yang udah set dan mengeras. Ini tadi saya simpan di suhu ruang aja agar pudingnya nggak berair. Keluarkan puding dari dalam loyang. Nah, ini dia puding kopi susu gula arennya yang udah jadi. Ini tinggal dipotong-potong sesuai selera. Nah, ini tampilan puding kopi susu gula arennya setelah dipotong-potong, dan ini dilihat dari jarak dekat. Untuk tampilannya ini bagus banget ya, lapisannya juga menempel, nggak terlepas. Saya mau cobain, bismillahirrahmanirrahim. Puding kopi susu gula arennya ini enak banget, manisnya pas. Perpaduan rasa kopi, susu, dan gula arennya juga enak dan pas. Aroma kopi di puding ini juga harum banget. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Selamat mencoba di rumah.